Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah kota, entah kota mana, tapi tampaknya masih pakai lampu ayam, bukan pakai lampu neon. Langsung kita berfokus kepada seorang anak muda, kita sebut aja Songjay. Songjay pun lari-lari dengan raut muka yang sangat ketakutan, entah salah apa, dan di situ pun dia minta tolong ke salah satu warung sembako, entah warung Madura, tapi nggak ada yang menolong dia. Lanjut, ketiga orang yang mengejar Songjay tiba-tiba berhenti mendadak karena Songjay berhasil memberhentikan mobil polisi yang sedang patroli. Tiba-tiba datanglah orang sadis tanpa basa-basi langsung menusuk kedua polisi. Songjay pun modar. Film pun belum tamat sih. Sebutlah si abang-abang sadis ini kita sebut Baecangge. Baecangge pun bergegas langsung pergi dan mukanya nggak merasa dia bersalah telah membunuh. Beralih kisah dengan anak muda yang mau transaksi narkoboy dan dia pun berusaha melarikan diri dari polisi, tapi nggak bisa begitu saja. Kita sebut bapak-bapak yang keker ini, sebut saja kita Masongdo. Dan disinilah detektif Masongdo menemukan salah satu tempat sarangnya narkoboy dan langsung menggerebek tempat tersebut. Wow. Dan alhasil tim investigasi Masongdo meringkus para pelakunya. Detektif Masongdo pun langsung ke rumah sakit untuk memeriksa mayatnya Songjay. What happened dengan Songjay? Apa yang terjadi? Menanyakan ke dokter dan dokter pun menjawab ada kejadian serupa juga tapi berat badannya turun dan entah kenapa ada yang diambil dari salah satu badannya. Dengan raut muka yang sedih, Ibu Songjay langsung menghampiri detektif Masongdo. Terus detektif Masongdo pun bertanya kepada ibu, anak ibu tadinya kerja di mana, dan ibu ini pun menjawab kerja di salah satu perusahaan judi online. Kembali ke abang-abang sadis ini yang akan menjarah salah satu tempat judi online dan disinilah dia membuat kegaduhan lagi. Si abang sadis pun berhasil melumpuhkan bos perusahaan dan menyogokkan pistol atau memasukkan pistol ke mulutnya. Si abang sadis pun langsung menghubungi atasannya karena tugasnya sudah beres. Orang ini kita sebut aja Jang Docil. Dia adalah CEO judi online semuanya yang mau diselidiki oleh detektif Masongdo. Kembali kita ke admin slot yang mukanya sangat tertekan. Dia di sini bekerja nggak dibayar, disiksa. Kalau nggak mau kerja di sini dia akan dibunuh kayak kasus Songjay. Tangan kanan Baecangge pun mendapat laporan dia itu gajinya nggak pada naik. Berarti CEO Jang Docil nggak nempatin janji. Di sinilah marah Baecangge. Berlatar di kantor polisi, tim Masongdo pun merekrut 2 orang yang ahli di bidang programmer dan IT untuk meretas judi online ilegal, dan mereka pun langsung memperkenalkan diri masing-masing. Melanjutkan kisah Masongdo yang bertugas menjadi seorang detektif, Masongdo pun membuat tim investigasi cyber dengan tujuan menangkap mantan tentara khusus bayaran sekaligus sindikat judi online ilegal. Alhasil mereka pun menemukan alamatnya. Masongdo pun langsung bergegas pergi ke tempat tersebut. Dan disinilah bos-bosnya juga ketakutan melihat Masongdo menghajar anak buahnya. Tempat judi online ilegal pun mulai ketahuan satu persatu. Dan disinilah Masongdo dan Baecangge dipersatukan dalam satu ruangan lift. Terjadilah perkelahian antara mereka yang membuat ibu-ibu hotel yang jadi korbannya. Baecangge pun di sini menodongkan pisau ke leher ibu-ibu untuk mengancam Masongdo. Alhasil ibu-ibu tetap saja dibunuh oleh Baecangge. Kemudian mereka kembali lolos dari kejaran Masongdo. Pagi hari di kantor polisi, Masongdo pun dan rekannya dimarahin habis-habisan sama atasannya lantaran gak becus ngurusin kasusnya. Kemudian kasus pun suruh ditutup oleh atasannya. Masongdo pun langsung mabok ciu 5 botol karena frustasi kasus yang dia tangani harus ditutup. Melampiaskan amarahnya, Masongdo pun menghajar para preman.
Kembali di kantor polisi, Ma Song-dok pun bersikukuh keras untuk minta izin ke ketua komisaris untuk membuka kasus yang ia tangani. Alhasil, ketua komisaris pun mengizinkan kasusnya dibuka lagi. Ma Song-dok pun langsung mengumpulkan tim investigasinya untuk membuat planning dan mengatur strategi. Kembali ke bapak-bapak yang ahli di bidang judi online, dia pun minta bantuan untuk dia jadi polisi rahasia, dan Ma Song-dok pun ngasih si bapak-bapak rencana atau detail polisi rahasia. Agen Black atau polisi rahasia di sini dia punya wewenang sebagai leadernya yang mengatur strategi semuanya. Sementara Ma Song-dok mengintai dari layar monitor kapan musuh akan tiba. Tim investigasi polisi sengaja bikin tempat judul supaya para penjahat yang datang ke tempat ini. Agen Black bersiap-siap untuk menyambut kedatangan musuh dan berhasil memukul kepala penjahat yang lagi nyekap Ciwi. Pihak Changgi pun yang mau kabur dari kejaran polisi sudah sampai di bandara. Pihak kepolisian pun langsung menghubungi ke pihak bandara. Sementara Bea Changge yang sedang duduk manis di kursi pesawat, Ma Song-dok tiba di bandara dan langsung melihat jadwal penerbangan pesawat. Tiba di pesawat, Ma Song-dok pun menanyakan ke pramugari, berapa lama waktu yang saya punya? Pramugari pun menjawab 5 menit. Oke, kata Ma Song-dok, cukup 5 menit juga. Dengan santai, Ma Song-dok pun sebelum adu mekanik memakai sarung tangan dulu kayak mau balapan motor. Ma Song-dok pun dicekik sama tali pelampung dan hampir kalah. Langsung Ma Song-dok pun mengeluarkan jurus pukulan matahari dan tendangan harimau. Polisi pun memuji agen Black. Agen Black hebat sekali. Terus dengan sombongnya dia memperlihatkan yang dikasih Ma Song-dok. Polisi bertiga pun langsung ketawa-tawa. Kembali dengan agen Black yang selalu ugal-ugalan dengan mobil mewah. Di sini ditilang polisi dan di sini saya juga polisi nih. Dan polisi memeriksanya. Lalu polisi menjelaskan FDA itu adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan polisi itu P bukan F. Agen Black pun langsung nelpon Ma Song-dok. Polisi itu bukan F tapi P. Sambil marah-marah, Ma Song-dok pun langsung tertawa terbahak-bahak. Film pun tamat. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye.